Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Selamat pagi dan selamat datang di acara Sono Budoyo Sharing Session dengan tema peran wanita masa kini bersama saya Susana Stella yang nanti akan memandu acara pada hari ini. Dan di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau-beliau ini adalah seorang ibu, istri dan juga wanita bekerja. Ada Ibu Dwi Samyati dan Ibu Anita Purwantari. Selamat pagi Bu Dwi dan Bu Anita. Selamat pagi Mbak Susan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sahabat Sono Budoyo, dalam kesempatan ini saya juga akan sampaikan bahwa di Museum Negeri Sono Budoyo saat ini sedang mengadakan pameran Abhinaya Karya 2023 Kamala Padma, Laga Dalam Hening, Pijar Dalam Petang yang berlangsung pada tanggal 6 Juli lalu hingga 28 Juli 2023 dengan tema yang mengangkat sosok ibu, sehingga pada kesempatan ini Ibu Anita dan juga Ibu Dwi akan membagikan pengalamannya sebagai seorang ibu, seorang istri dan juga wanita yang bekerja. Dan juga untuk sahabat Sono Budoyo, jangan kemana-mana, terus pantengin live IG kami karena akan ada hadiah yang menarik, akan ada merchandise dari Museum Sono Budoyo untuk penanya yang beruntung. Baik, langsung saja saya bertanya kepada Ibu Dwi dan Ibu Anita, bagaimana perjalanan Ibu dalam berkarir? Mungkin bisa dijawab Ibu Dwi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam berkarir saya dari tahun 2020 saya udah bekerja di pabrik selama 2 tahun. Setelah itu saya bekerja pindah di pabrik garmen selama 12 tahun. Selang setahun saya pindah lagi ke Universitas Negeri Indonesia selama 3 tahun. Dan yang terakhir saya bekerja di Museum Negeri Sono Budoyo ini sekitar 3 tahunan. Luar biasa sekali ya sahabat Sono Budoyo. Ibu Anita itu sudah bekerja berarti tidak hanya di satu tempat tetapi di banyak tempat seperti itu ya, sampai akhirnya sekarang bekerja di Museum Negeri Sono Budoyo. Kalau boleh tahu ini Bu Dwi, Ibu Dwi itu bekerja itu mulai dari dulu ketika belum menikah sudah mulai bekerja atau setelah menikah ini? Alhamdulillah setelah menikah. Alhamdulillah setelah menikah, berarti ada dukungan suami ya, yang mendukung ibu untuk bekerja, luar biasa sekali. Sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya, masih pertanyaan yang sama untuk pertanyaan Bu Anita, bagaimana perjalanan ibu dalam berkarir? Ya, untuk saya berkarir dari tahun 2020 setelah saya lulus dari SMK. Ya, setelah lulus dari SMK saya langsung bekerja. Pengalaman saya bekerja pertama kali di PT Anggun Kreasi Garmen, yaitu di Bantul, itu selama 1 tahun. Setelah itu menjadi security dan diklat dulu selama 3 bulan. Setelah itu bekerja di Museum Sono Budoyo ini sudah selama 2 tahun ya. Kemarin sempat cuti hamil selama 3 bulan dan tahun ini mulai bekerja lagi di Museum Sono Budoyo ini. Oke, berarti Ibu Anita itu bekerja mulai dari umur berapa nih? Saya bekerja mulai dari umur 18 tahun udah bekerja. Wow, luar biasa sekali ya. Statusnya belum menikah, sampai saat ini setelah menikah juga masih bekerja lagi di Museum Sono Budoyo ini. Baik, luar biasa sekali sahabat Sono Budoyo. Jika mungkin di antara kita termasuk saya sendiri ketika umur 18 tahun itu masih seneng dolan ya, jalan-jalan. Ibu Anita ini masih muda belia tetapi semangat untuk bekerja dan juga mencari rezeki. Dan juga tentunya ada dukungan suami ya ketika ibu bekerja tentunya. Karena kalau misalnya tidak didukung suami juga ibu tidak bisa bekerja gitu. Jadi Ibu Anita dan Ibu Dwi ini adalah salah satu contoh Sri Kandi masa kini seperti ini ya, yang tetap
menikah, terus menjadi seorang ibu, tetapi tidak menghalangi cita-citanya yaitu untuk bekerja. Jika tadi kita sudah membahas tentang perjalanan karir Ibu Anita dan juga Ibu Dwi yang sangat luar biasa, di mana kita tahu pada zaman dahulu ketika seorang perempuan sudah menikah diharapkan untuk fokus mengurus keluarga. Tetapi Ibu Dwi dan Ibu Anita ini ingin lebih produktif dengan memilih berkarir. Namun seperti yang kita tahu bahwa seorang perempuan yang sudah menikah dan memilih berkarir tentunya ada hal yang harus dikorbankan, yaitu adalah waktu. Maka dari itu saya ingin bertanya nih kepada Ibu Anita dan juga Ibu Dwi, ketika Ibu bekerja, kemudian Ibu memilih untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, tentunya kan ada waktu yang dikorbankan. Sehingga bagaimana Ibu Dwi dan juga Ibu Anita membagi waktu untuk bekerja? Kalau tadi Bu Dwi sudah menjawab, sekarang Bu Anita dulu bisa menjawab. Untuk saya membagi waktunya ketika libur itu di rumah bisa lebih slow lagi. Kalau di rumah bisa bertemu keluarga, bisa jalan-jalan, bisa berkumpul dengan tetangga-tetangga gitu. Tapi kalau selama bekerja itu tidak ada waktu untuk di rumah. Oke, berarti membagi waktu ketika sedang libur, membagi waktu dengan keluarga seperti itu ya Ibu Anita ya. Baik, kalau Ibu Dwi sendiri bagaimana membagi waktu antara bekerja dan juga berkeluarga? Kalau saya, kalau pagi itu bekerja, nanti kalau malam sama anak, sama suami. Terus nanti kalau pas hari Minggu kita libur, kita sama-sama jalan-jalan, entah ke pantai atau entah ke itu museum gitu. Berarti quality time ya, waktu dengan keluarga ada, waktu bekerja juga fokus seperti itu. Kalau boleh tahu nih Ibu Anita itu sudah mempunyai putra atau belum? Saya statusnya udah menikah tapi belum mempunyai anak. Nah, iya. Oke, berarti statusnya sekarang adalah seorang istri dan juga calon istri. ibu seperti betul. itu ya. Kalau Ibu Dwi? Saya sudah menikah, anak satu, anak saya udah punya suami. Saya udah punya cucu satu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu Dwi itu pernah mengalami bagaimana anak waktu kecil, kemudian sudah tumbuh dewasa, remaja, hingga saat ini sudah mempunyai cucu. Bagaimana perasaannya? Senang sekali. Iya. Baik. Ternyata memang tidak mudah ya sahabat Sono Budoyo menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri dan yang masih bekerja, karena tentunya kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu, dalam mengelola waktu. Karena yang kita ketahui seorang ibu, seorang istri itu senang untuk membahagiakan orang lain, memikirkan kebahagiaan orang lain, sama seperti memikirkan anak, memikirkan suami, kemudian belum lagi orang tua dan mertua, tapi terkadang sering lupa memikirkan diri sendiri. Benar seperti itu ya. Apalagi untuk ibu-ibu ya yang masih muda, biasanya ini yang lagi tren suka pengen beli sesuatu, baju, sepatu, bedak, ukur lipstik, tetapi pada akhirnya yang dibeli adalah buat anaknya. Ya benar, baju anaknya. Kalau enggak perabotan rumah tangga ya. Pada akhirnya yang dibeli adalah kebutuhan anak dan juga kebutuhan semua keluarga. Kebutuhannya diri sendiri lupa. Maka untuk sahabat Sono Budoyo yang mendengarkan ini, apalagi yang masih muda-muda ini ya, wajib sekali untuk menghormati ibu, menghargai ibu ya. Karena pernah nggak misalnya Bu Dwi masak untuk anak, untuk suami, tetapi mungkin anak lagi tidak selera gitu? Pernah. Gimana perasaannya waktu itu? Sedih ya. Sedih, tapi harus saya belikan, mintanya apa gitu. Jadi misalnya ibu masak endok, anaknya minta ayam, seperti itu ya. Harus beli. Terus beli gitu ya, sakit rasanya sama. Dulu waktu saya masih muda, masih gadis gitu ya, juga seperti itu. Ibu udah bekerja di kantor, kemudian masak capek-capek, tetapi saya bikin mie lah, seperti itu. Mungkin sekarang kita baru merasakan seperti itu ya Bu Dwi, Bu Anita ya. Baik. Sehingga ngomong-ngomong soal perasaan ini, saya jadi penasaran sekali.
Nah, apa yang Ibu Anita dan Ibu Dwi rasakan ketika menjalani rutinitas? Kan Ibu bekerja, Ibu juga ada kegiatan di luar, ada kegiatan bermasyarakat, kegiatan di rumah. Itu rasanya gimana? Lelah atau biasa aja atau menyenangkan atau yang lainnya nano-nano? Mungkin bisa dijawab Ibu Dwi dulu. Kalau bagi saya itu menyenangkan untuk bekerja itu. Kalau tidak bekerja itu rasanya nggak enak lah. Harus nunggu ngasih suaminya, harus nunggu nanti tanggal 1 ngasih. Kalau udah punya kerja sendiri kan enak, Mbak. Jadi mau beli apa, kita harus udah punya uang sendiri toh. Iya. Ada rasa kebanggaan Ibu kalau bekerja? Bangga sekali. Bangga sekali. Dan suami kira-kira gimana? Mendukung, senang? Mendukung. Sangat mendukung sekali ya. Sangat mendukung. Oke, jadi bedanya adalah ketika Bu Dwi itu memutuskan bekerja itu rasanya malah senang seperti itu ya, karena Ibu Dwi merasa bahwa ketika saya bekerja saya tidak harus menunggu suami memberikan bulanan seperti itu, dan bisa membantu keluarga ya Bu ya tentunya ya. Alhamdulillah. Bu, ya. Alhamdulillah, ada rasa kebanggaan tersendiri. Oke, tetapi ketika Ibu Dwi menjalani rutinitas itu, ya bekerja, terus ketika pulang ke rumah tidak bisa langsung istirahat, itu terkadang ada rasa kesel, capek, lelah gitu nggak? Alhamdulillah saya walaupun lelah, capek, saya tetap bekerja di rumah. Ya nyapu, ya itu masak. Sepertinya nggak terasa lah kalau langsung bekerja gitu. Oke, tidak terasa. Biasanya kalau Ibu itu mulai bangun, dari mulai beraktivitas di rumah sampai bekerja sampai pulang lagi itu bagaimana nih? Kita penasaran sekali gimana sih caranya Ibu bekerja itu membagi waktu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik tetapi juga bisa bekerja. Saya jam 4 udah bangun, masak sama itu menyiapkan untuk suami, untuk anak. Nanti jam 5 udah itu beres-beres, siap-siap untuk berangkat kerja. Jam 6 kurang udah sampai di Museum Sono Budoyo. Oh, jam 6 kurang sudah sampai Museum Sono Budoyo. Ketika museumnya belum buka, Ibu sudah standby ya? Sudah. Seperti itu, luar biasa sekali sahabat Sono Budoyo. Yang perlu kita pelajari, kemudian tiru dari Ibu Dwi ini adalah waktu, konsisten terhadap waktu, kedisiplinan seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu Dwi ini adalah salah satu ibu yang sukacita dalam bekerja. Dia bekerja dengan senang hati dan dia mengurus rumah juga dengan senang hati tanpa ada paksaan seperti itu. Baik, sekarang pertanyaan untuk Ibu Anita. Masih sama pertanyaannya seperti Ibu Dwi tadi. Nah, apa yang Ibu Anita rasakan ketika menjalani rutinitas tersebut? Bekerja dan juga menjadi seorang istri, apakah capek atau lelah atau macam-macam? Saya menjadi istri itu sangat bangga sekali, sangat senang untuk bekerja itu selalu senang gitu ya. Nggak dipikir lelah atau gimana, itu enggak. Jadinya dianggap semangat gitu ya. Kalau cari uang itu kan jadi semangat untuk beli apa-apa itu biar bisa sendiri, nggak minta sama suami gitu kan. Terus kalau ketika Ibu bekerja dan juga Ibu di rumah itu menjalani dua peran itu kadang ada rasa capek gitu nggak? Kalau itu nggak ada rasa capeknya, tetap harus semangat terus ya, biar bisa bebannya lebih mudah lagi, bisa lebih ringan lagi gitu. Oke. Jadi kalau Ibu Anita itu bekerjanya apakah dari hari Senin sampai Jumat ataukah tidak menentu, tergantung shift atau bagaimana? Tidak menentu, soalnya kerja saya itu shiftan. Jadi seminggu 6 hari itu masuk, nanti 2 hari libur. Jadinya liburnya juga lebih panjang lagi, bisa buat istirahat di rumah. Oke, berarti Ibu Anita itu ketika sedang di rumah memanfaatkan waktu benar-benar untuk istirahat dan juga untuk keluarga seperti itu ya Ibu Anita di rumah juga kalau libur banyak pekerjaan juga di rumah, bersih-bersih rumah, cuci, masak, itu ya juga
masak, Iya, nyuci. ngapel masak, nyuci itu udah kewajiban saya sebagai seorang istri Luar di dalam biasa rumah sekali. tangga. Ya, makanya ibu-ibu muda sekarang harus lebih semangat lagi untuk bekerja, untuk menjalani hidup. Iya, jadi nggak cuma GoFood Iya, gitu ya Mbak Anita ya. GoFood, Ibu iya. muda zaman sekarang kan. Harus masak. Cari uang sendiri dulu baru buat Wow, senang-senang luar biasa. gitu. Oh, cari uang sendiri dulu untuk senang-senang ya. Seperti Iya. itu. Karena ibu muda sekarang itu banyakan yang nggak bisa Iya. masak, ada GoFood, Iya. nggak bisa beres-beres rumah, ada panggil aja, nanti ada yang datang seperti Soalnya itu. kalau ibu-ibu sekarang itu pada males buat untuk bekerja atau apa, yang pentingin dikasih suami gitu kan. Iya, memang semakin modern ini Iya. juga semakin sepertinya ada yang bisa memanfaatkan dengan baik, Iya. ada juga yang bisa nggak apa-apa kan ada ini nanti bisa Iya. seperti itu. Ada yang harus berkorban dulu baru buat untuk senang-senang. Iya, betul. Terima kasih untuk Ibu Anita dan juga Ibu Dwi yang sangat luar biasa sekali. Jadi sahabat Sono Budoyo sangat menarik sekali ya, dan juga sangat menginspirasi sekali semangat dan juga spirit dari Ibu Anita dan juga Ibu Dwi. Oh ya, untuk sahabat Sono Budoyo, sekarang Susan beritahu lagi ya, informasikan lagi bahwa akan ada merchandise yang menarik dari Museum Sono Budoyo untuk penanya yang beruntung. Jadi untuk kamu yang sekarang lagi stay tune di sini, jangan lupa bertanya, aktif-aktif aja biar nanti setelah dari live IG ini akan mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan oleh-oleh dari Museum Negeri Sono Budoyo. Tentunya sangat menarik sekali ya Iya, sangat merchandise-nya. menarik sekali. Baik. Sekarang saya mau bertanya lagi untuk Ibu Anita dan juga Ibu Dwi. Ibu Anita dan Ibu Dwi ini kan menjalaninya dengan senang hati. Iya. Ketika Ibu Anita dan Ibu Dwi bekerja itu senang karena Ibu Anita dan Ibu Dwi punya motivasi, aku bisa memiliki uang sendiri, aku bisa membeli kebutuhanku sendiri, aku tidak harus menunggu suami memberi dulu. Iya, Dan juga yang paling pasti adalah bisa membantu perekonomian keluarga Iya. seperti itu ya. Tetapi ketika di rumah Ibu Anita dan juga Ibu Dwi itu tidak melupakan perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tetap menjalankan peran-perannya tersebut ya. Nah, maka dari itu saya ada pertanyaan, tetapi ini pertanyaannya berbeda ya. Karena Ibu Dwi sudah mempunyai putra dan Ibu Anita calon ibu gitu ya. Jadi untuk pertanyaan untuk Ibu Dwi dulu. Ibu Dwi, bagaimana Ibu Dwi menyikapi ketika anak sedang ingin ditemani tetapi Ibu Dwi harus bekerja? Atau misalnya cucu ada di sini. Ya, Nah, ketika cucu kan masih kecil lagi gemes-gemesnya gitu ya, lagi ingin ditemani, kemudian sedang ingin diperhatikan, tetapi Ibu Dwi harus bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Bagaimana biasanya? Mas, ya Mas, itu waktunya? dilimpahkan dulu Mbak. Oh, dilimpek kayak dulu Ya. gitu, bahasa Indonesia dilimpek kayak itu di apa namanya? Ditaruh di suatu tempat dulu yang bagus, Ya. terus tidak terlihat seperti itu ya. Oke. Soalnya kalau saya mau berangkat itu Mm-mm. tahu motornya itu dinyalakan pasti nangis mau ikut. Soalnya udah dekat sama saya, kayak anak sendiri gitu saya. Oke, satu ya. Ya, Putra putri. Putri. Oh, putri berarti sudah tahu ya. Wah, ini kalau ada suara motor berarti udah mau berangkat seperti itu ya. Tapi pernah nggak merasakan sedih ketika aku sedang ingin sekali bersama keluarga, misalnya waktu suami sakit atau mungkin dulu waktu anak sakit kan, dulu anak juga pernah kecil, pernah remaja, kemudian tapi kita harus pergi untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Kira-kira ibu pernah nggak mengalami masa-masa seperti itu? Pernah. Bagaimana? Mungkin Waktu bisa diceritakan. anak saya sakit itu juga mau saya tinggal, tapi rewel nangis terus. Itu sedih meninggalkannya. Tapi itu ada ada neneknya. Terus tak kasih sama neneknya, biar sama neneknya dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enak, Mbak. Sudah enak, sudah dewasa ya, Ya. seperti itu. Mungkin itu cerita-cerita dulu waktu anak sakit, kemudian kita tetap harus bekerja. Ya. Itu tuh di jalan rasanya pengen nangis seperti itu ya, Mbak Dwi ya. Seperti itu, tetapi bisa ada solusi, bisa dititipkan anaknya dulu. Ternyata ini ada pertanyaan dari, kita sambil menjawab pertanyaan dari ini ya, sahabat Sono Budoyo, dari Rebecca Natalia.
ketika bekerja, apakah ada pembagian tugas antara suami dan istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga? Bisa dijawab siapa dulu ini? Bu Anita atau Bu Dwi dulu? Oke, Bu Anita dulu saja. Jadi ketika kan Bu Anita bekerja, suami juga bekerja. Ya, untuk mengurus rumah tangga seperti nyapu, ngepel, masak atau lainnya itu apakah full Bu Anita saja ataukah ada pembagian tugas suami? Ada yang bagi-bagi. Kalau saya nyapu atau mencuci itu suami bisa membantu, enggak semuanya istri yang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, biar merasakan sama lelahnya, karena sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Ya. Kalau biasanya Ibu Anita ketika di rumah, ibu di rumah dan juga suami di rumah gitu, biasanya pekerjaan apa yang sering dibagi? Misalnya Ibu Anita ngepel, terus suami nyuci atau bagaimana? Oh iya, kalau baginya biasanya suami saya nyapu, saya mencuci, masak, gitu. Jadi biar rata gitu loh, biar sama-sama ya pekerjaannya itu tidak hanya dikerjakan seorang istri tapi suami. Iya, suami juga ikut terjun. Betul, karena begini ya, banyak sekali bahkan masyarakat kita itu masih menganggap bahwa pekerjaan di rumah ya pekerjaan istri. Sehingga banyak sekali ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga itu sebenarnya juga ibu bekerja tetapi di rumah ya, itu merasakan stres karena dianggap tidak apa-apa dikerjakan sendiri, suaminya enggak membantu gitu. Betul, anak sakit salahnya ibu, seperti itu. Kemudian anak pelajarannya kurang, salahnya ibu. Padahal ibu itu kan ya wis masak, nyapu, ngepel, belum kalau misalnya semuanya masa gitu. Mau enaknya sendiri. Nah gitu bener ya, sekarang zamannya emansipasi seperti itu ya. Bagaimana perempuan menyuarakan kemerdekaannya seperti itu. Kalau untuk Bu Dwi, ini ada pertanyaan, masih pertanyaan yang sama dari Rebecca. Dalam pembagian tugas antara suami istri dalam mengurus pekerjaan itu bagaimana? Apakah ada? Jadi sama seperti pertanyaan Mbak Anita tadi. Ada, kita sama-sama kerjasama. Kalau saya pulang kerja itu langsung ya mengerjakan cuci piring, masak. Kalau suami saya nyapu sama ngepel, kadang sama cuci baju. Sama mencuci baju ya? Ya, kan tinggal masukkan di mesin cuci. Oh, sudah sangat ini ya, praktis sekali ya tahun ini ya. Nggak usah ngecek lagi. Nggak usah ngecek. Kalau dulu Ibu Dwi pernah tidak mengalami masa di mana belum, kan sekarang kan sudah modern nih, ada handphone, ada mesin cuci, masih semi tradisional gitu, jadi harus dikucek kayak gitu. Pernah. Itu pembagian tugas juga tetap sama? Kadang suami bisa nyuci sendiri, membantu gitu. Dengan tangan gitu ya Bu Dwi ya? Oke, jadi memang suami dan istri itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam bekerja pun harus bekerja sama ya. Kita sama-sama kerja. Iya, kalau berdua itu namanya berjuang, kalau sendiri namanya uji nyali, seperti itu ya ibu-ibu ya. Iya, jadi ya peran suami memang dibutuhkan untuk proses istri lebih berkembang lagi menjadi wanita yang bahagia, menjadi wanita yang lebih sukses lagi. Itu adanya peran suami. Yang sering terjadi adalah ibu-ibu itu sering stres karena tidak didukung orang-orang di sekitarnya, karena Ibu Anita dan juga Ibu Dwi seperti yang kita ketahui bahwa stigma negatif tentang perempuan itu tuh masih ada di zaman sekarang ya. Baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja itu masih sering mendapat stigma negatif. Ibu rumah tangga itu dipandang sebagai tidak berpenghasilan, hanya mengandalkan suami saja, tidak mempunyai skill. Juga ibu yang bekerja juga dipandang seperti itu, tidak bisa mengurus keluarga dengan baik, mempunyai waktu yang kurang dengan anak. Sepertinya menjadi seorang ibu itu sangat salah gitu ya di mata netizen gitu ya. Tetapi dengan ini kita berharap agar kita mendukung baik ibu rumah tangga maupun ibu yang bekerja seperti Bu Dwi dan juga Bu Anita adalah sama-sama mempunyai tugas dan perannya masing-masing seperti itu ya. Mereka sama-sama hebat, mereka sama-sama mempunyai tanggung jawab. Baik, tadi kita sudah membahas tentang
peran. Oh ya, saya belum bertanya kepada Ibu Anita ya. Kalau tadi Ibu Dwi adalah seorang ibu dan juga seorang istri, dan Ibu Anita ini adalah seorang istri dan juga calon ibu. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu Anita mengenai seorang wanita yang sudah berkeluarga namun memutuskan untuk bekerja? Gitu. Jadi kan ada kalau misalnya di desa-desa masih kan ya. Nek kalau sudah menikah ya harusnya di rumah saja mengurus keluarga lah. Tapi gimana pandangan Ibu Anita ketika sudah bekerja ketika sudah menikah tetapi bekerja? Kalau saya itu lebih enaknya bekerja. Soalnya kalau di rumah itu gimana ya? Kayak gabut gitu Iya, ya. kayak gabut gitu, nggak ada pergerakan gitu, jadinya terasa jenuh itu di rumah. Nah, makanya setelah nikah pun harus tetap bekerja, mencari uang, bisa buat beli Lipstick, kebutuhan, lipstick kayak buat jajan atau apa, termasuk kebutuhan, perabotan iya, gitu ya. buat beli perabotan kayak gitu. Makanya setelah menikah walaupun belum dikasih anak itu tetap harus kerja, Harus gitu. produktif Ya, ya. nggak nganggur di rumah. Betul, gitu. seperti itu. Karena nanti ketika sudah mempunyai anak, Ibu Anita itu Iya. sudah siap dengan membagi waktu Iya, ya. betul. Kalau udah punya anak besok kan kebutuhannya lebih banyak lagi, makanya harus semangat untuk mencari nafkah Menabung. dulu. Luar ya. biasa sekali ya ibu-ibu ini ya. Kemudian ini Ibu Anita dan juga Ibu Dwi, ada pertanyaan dari Instagram dari Muh Al Jabar. Oh, untuk Mbak Anita. Iya. Untuk Mbak Anita, bagaimana cara Mbak mengatasi pengunjung yang tidak dapat mengikuti prosedur atau peraturan museum ketika berkunjung? Oh, ini berarti pertanyaan sekitar museum ya, di luar itu enggak apa-apa dijawab aja. Pernah nggak Mbak Anita mendapati pengunjung yang bawel gitu ya? Oh, banyak. Coba bisa diceritakan Mas Iya. Mas Al Jabar, sepertinya penasaran Banyak. sekali. Kalau pengunjung di museum ini ada yang ngeyel, peraturannya begini tapi di apa namanya, dilanggar ya. Biasanya yang sering terjadi apa itu, Bu Anita? Kalau yang sering terjadi itu seperti kalau sekarang kan di sekitar Arca itu nggak boleh untuk merokok atau nge-vape di situ, tapi kali ini masih banyak lagi para pengunjung itu yang masih ngeyel kalau dibilangin nggak boleh, tapi nanti diulangi lagi. Terus kalau ada yang mau masuk museum suruh beli tiket dulu, malah langsung masuk gitu. Nanti sama pemandu mesti disuruh keluar beli tiket dulu. Iya, ngeyel gitu ya. Banyak yang ngeyel gitu. Itu biasanya terjadi itu untuk pengunjung-pengunjung yang ngeyel itu ketika banyak ngeyelnya itu menurut Bu Anita kepada security yang putra atau yang putri? Kalau itu Atau sama saja? sama saja, Oh, iya. baik. Nggak putra, nggak putri itu sama saja. Kalau pengunjung kan soalnya beda-beda tuh, ada yang ngeyel, ada yang manut, ada Iya, yang menaati aturan. iya. Tapi sejauh ini bagaimana Bu Anita mengatasi pengunjung yang ngeyel tersebut? Dari pihak security itu wajib mengasih tahu supaya tahu. tidak kalau dibilangin itu nggak ngeyel. ngeyel gitu. Biasanya langsung manut atau ada debat Kalau dulu? udah dikasih tahu biasanya manut. Oh, manut. Iya. Nggak Iya. kayak lagi kalau ada yang masuk itu kan kalau di depan pos ada tulisannya tamu harap lapor. Lah itu banyak yang toko-toko nyelonong gitu Selondul loh. gitu Iya, ya. selondul gitu. Mau ditanya mau kemana malah udah jalan ke parkiran. Nah, di parkiran nanti ada yang bingung ini gimana tiketnya atau masuknya di mana gitu. Iya. Padahal harapannya dari security itu memberikan informasi ya, Iya. agar pengunjung itu tidak bingung kalau pengen masuk museum ya nanti diarahkan parkirnya di sini, beli tiketnya di sini, tapi langsung serundul aja Iya, gitu ya. banyak yang kayak Nah, nanti untuk pengunjung museum yang mungkin baru pertama kali ke Sono Budoyo, wajib lapor dulu ketemu security nanti agar bisa diarahkan ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anita. Kemudian ini ada pertanyaan dari Hasna.
Untuk pertanyaannya itu untuk Bu Dwi dan juga Bu Anita. Bu Dwi dulu ya yang menjawab. Apakah ada sosok panutan bagi Ibu Dwi dan Ibu Anita sebagai seorang istri atau ibu? Nah, panutannya Ibu Dwi itu ketika menjadi istri dan ibu siapa? Ibu saya sendiri. Oh, mungkin bisa diceritakan kenapa menjadi panutan dan juga tokoh buat Ibu Dwi? Karena ibu saya itu, saya kan ditinggal dari kecil. Terus saya ikut simbah. Terus kan ibu saya mau pergi ke Lampung itu udah berpesan. Tetap semangat hidupnya, nggak boleh tergantung sama orang lain. Ya. Jadi Bu Dwi itu dulunya dari Lampung atau bagaimana? Dari Jogja, Gedean. Dari Jogja. Terus ibu saya merantau ke Lampung sama bapak. Oh, ibu bapak merantau ke Lampung dan Ya. Bu Dwi di Jogja. Waktu Ya. itu Ibu Dwi masih sekolah atau bagaimana? Masih kecil. Oh, masih kecil. Berarti Ya, Bapak kan Ibu sering pulang setahun sekali pulang. Idul Fitri seperti itu ya. Ya, kadang nggak Idul Fitri udah pulang. Udah pulang. Ya, kadang setahun 3 kali pulang. Rasanya bagaimana? Seneng. 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 Baik. Kemudian Ibu Dwi masih kecil di Jogja dan orang tua harus di Lampung, berarti orang tua bekerja begitu ya? Ya. Oke, mesti ada rasa kerinduan ya, Bu Ibu. Biasanya Ya, kalau nanti misalnya kalau rindu kita teleponan. teleponan Ya. seperti itu ya. Jadi ada media pengantar rasa rindu ya, Ya. teleponan ya. Pada zaman dulu biasanya lewat bartel atau mana, Bu? Apa sudah ada HP? Udah waktu ada itu? HP. Sudah ada HP ya waktu itu ya. Tetapi berarti Ibu Dwi itu mempunyai sosok tokoh idola yaitu ibunya sendiri. Ya. Ketika ibu harus berjarak jauh, tetapi Ibu Dwi tahu ya kalau ibu itu jauh karena bekerja dan untuk kebahagiaan Ibu Dwi juga Ya. pada akhirnya seperti itu. Dan bangga nggak Bu sama ibu? Bangga sekali. Bangga sekali. Tentunya putri dari Ibu Dwi juga sangat bangga ya mempunyai seorang Bu Dwi yang bekerja keras, mencari nafas seperti itu. Baik, kalau Bu Anita sendiri, masih pertanyaan dari Hasna. Apa ada tidak sosok panutan sebagai seorang istri dan juga seorang ibu? Sosok panutannya siapa? Kalau tadi kan Bu Dwi sosoknya ibu gitu panutannya. Kalau Bu Anita? Kalau saya, ibu juga sama suami itu menjadi panutan saya. Kalau ibu saya jadi panutan itu sudah mengajariku tentang yang hal baik gitu loh. Jadi saya dari kecil itu udah ditinggal bekerja, saya di rumah apa-apa sendiri, jadi ibu sibuk bekerja. Tapi kalau untuk panutan suami, saya selalu diberi motivasi sama suami, jadi lebih menjadi panutan buat saya. Oke, jadi ada kerjasama ya. Iya. Dari seorang ibu, dulu ibunya Bu Anita ketika Bu Anita masih kecil itu dia bekerja terus untuk Bu Anita, dan sekarang Bu Anita pun juga terinspirasi jadi ibu. Iya. Jadi ketika Ibu Anita sudah menikah, saya juga bisa menikah, Mencontoh, iya. mencontoh Bisa tetapi mencontoh. tetap bekerja Iya, seperti itu. betul. Karena pasti bangga ya Ibu Iya. Anita ya, wah ibuku bekerja untuk aku nih. Aku juga harus Aku pengen. harus bekerja lagi Untuk anak. ya, untuk anak buat masa depan besok, untuk Iya. ngasih orang tua juga biar lebih senang lagi. Kalau dulu kan Iya. masa kecil saya diberi orang tua, nah sekarang saya udah bekerja jadi aku harus bisa mengasihi sama orang tua. Wow, luar biasa sekali, berbakti sekali ya Bu Anita ini ya. Mumpung belum punya Iya. putra, terus tanggungannya belum banyak, lah sekarang ada orang tua yang harus Iya, dibahagiakan betul. seperti itu. Gimana sahabat Sono Budoyo, terinspirasi bukan? Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Deborah Dian Kristiana. Ini sepertinya untuk Ibu Dwi dan juga Ibu Anita. Ibu Dwi dulu atau Ibu Anita dulu yang jawab? Oke, sepertinya Bu Dwi saya dulu. Oke. Bagaimana Ibu memberikan teladan kepada putra-putri dan keluarga agar tetap melestarikan budaya, tata krama, unggah-ungguh sebagai masyarakat Jawa dan tidak melupakan leluhur, nilai-nilai leluhur kita. Jadi bagaimana Ibu ngajari anak dan juga keluarga agar anak itu tetap melestarikan budaya, mungkin sopan santun, tata krama di tengah gempuran era yang sekarang ini sudah mulai modern.
Dari kecil anak sudah saya didik agar kalau sama orang tua kita harus sopan santun, kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Alhamdulillah dari sekarang anak saya kalau sama orang tua nurut, bisa menghormati dari yang lebih tua. Bisa menghormati yang lebih tua, begitu ya, sopan santunnya Ya, sudah terjaga seperti itu. Apalagi sebagai orang Jawa yang taat pada sopan santun untuk menghargai yang lebih tua, seperti itu ya. Baik, memang sahabat Sono Budoyo, pendidikan pertama kita itu bukan dari sekolah, tetapi pendidikan pertama kita itu adalah dari keluarga. Yang paling utama, guru pertama adalah seorang ibu. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung, seperti itu. Ketika kita memberitahu anak, anak itu belum tentu manut, tetapi ketika kita mencontohkan, maka anak itu bisa meniru, sama seperti Ibu Anita. Ketika Ibu Anita kecil, Ibu Anita melihat orang tua bekerja, maka dia pun meniru, besok kalau aku sudah dewasa aku juga bekerja. Peniru yang ulung. Karena kalau misalnya kita memberikan nasihat tetapi kita tidak mengindahkan nasihat tersebut, apakah kira-kira anak manut? Tentu tidak, seperti itu ya. Ada yang bandel toh. Nah, ada misalnya punya anak putra yang sudah remaja terus ngerokok, dikasih tahu jangan ngerokok, tapi bapaknya yang memberitahu ngerokok, kira-kira manut tidak? Tidak, tetap harus dicontohkan begitu ya. Baik, selanjutnya ini masih dari Mbak Deborah, pertanyaan untuk Ibu Anita. Bagaimana Ibu memberikan teladan kepada putra-putri dan juga keluarga agar tetap melestarikan budaya, tata krama, unggah-ungguh masyarakat Jawa dan tidak melupakan nilai leluhur kita? Ya, jadi seorang ibu itu harus memberi contoh, memberi teladan yang baik buat anaknya atau calon anaknya biar kedepannya lebih baik lagi, kayak sopan santun. Kayak sekarang kan banyak anak muda yang nggak tahu sopan santun gitu kan. Jadi harus kita lebih tekan lagi untuk sopan santunnya. Kalau sekarang anak muda sekarang kan sama orang tua aja udah nggak ngajeni, nggak boso ya gitu kan. Makanya dari kecil itu harus dididik cara berbahasa, cara menghormati orang lain itu bagaimana. Terus jadi anak itu lebih cerdas gitu loh ya. Oke, jadi bahasa yang diajarkan kepada anak itu memang harus benar-benar diterapkan. Apalagi di dalam Jawa, di kita masyarakat Jawa, tentunya bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ketika dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menggunakan kromo inggil. Ketika dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan basa ngoko. Tetapi sekarang yang sering kita lihat dan kita dengar itu anak yang lebih muda menggunakan basa ngoko kepada orang yang ibunya juga, bahasanya nggak sopan gitu loh ya. Kalau saya bahasanya itu sama bapak. Kalau sama ibu nggak bahasa. Mungkin karena ada kedekatan dengan bapak seperti itu ya. Kalau sama bapak itu bahasa gitu. Apalagi bapak itu adalah sosok yang ditakuti gitu ya. Iya, betul. Oke, kita mendengar suara bapak aja teriak kita sudah deg-degan jantungnya. Udah takut duluan. Udah jantungnya. Udah takut duluan begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Safina Adit untuk Bu Dwi dan juga Bu Anita. Bu Dwi dulu yang menjawab ya. Bagaimana menurut Ibu Dwi jika semakin sejajarnya peran istri dan suami dan ternyata gaji istri lebih tinggi dari suami? Dan juga gaji istri lebih tinggi dari suami, menjadikan istri yang durhaka dengan suami seperti menyuruh-nyuruh suami. Jadi menurut Mas Adit ini tanggapannya Bu Dwi gimana kalau misalnya di luar sana mungkin ada istri yang gajinya itu lebih tinggi dari suami, terus ada seorang istri yang menyuruh-nyuruh suami. Kalau Ibu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, setuju nggak dengan hal tersebut? Kalau saya nggak setuju. Kita sebagai wanita dan laki-laki itu kan sama, maksudnya kalau kerja itu kan bagi-bagi, jadi nggak boleh menyepelekan laki-laki. Betul.
karena biar bagaimanapun setinggi apapun kita Ya. bekerja di rumah, kita tetaplah seorang istri ya, seorang ibu seperti itu. Jadi sangat tidak setuju sekali mentang-mentang gajinya istri tinggi terus misalnya suami penghasilannya tidak tentu terus kita menyepelekan kayak kamu Ya. kan uangnya nggak banyak lah, jangan seperti itu ya. Itu karena ya seperti itu, ada istilah istri durhaka juga seperti itu ya. Nah, itu tidak setuju sekali ya Mas Adit. Kalau untuk Mbak Anita sendiri kira-kira setuju nggak dengan hal seperti itu? Kalau saya juga tidak setuju sekali. Iya. Kalau kerja itu kan ya betul mendapat gaji. Kalau gajinya lebih tinggi istri itu kan Berarti memang rezekinya Iya. keluarga ada di situ seperti itu. iya. Jadi harus bisa menabung kalau gajinya lebih tinggi gitu, biar kalau gaji suami lebih rendah itu kan istri juga harus Bisa menerima. iya, bisa menerima gitu loh. Yang menghargai. Iya, bisa Setidaknya menghargai. suami itu sudah berusaha Iya, seperti itu, berusaha. ada usahanya dan tidak di rumah terus gitu ya. Iya. Pasti kan tetap ada berapapun pendapatan Berapapun suami hasilnya itu kan udah usaha sesuai udah- dengan kemampuan ya. iya, udah keringat sendiri kan udah Itu sudah syukur iya, Itu udah dulu syukur, pernah. alhamdulillah. Oh, Saya waktu pertama kali kerja, Mm-mm. gaji saya lebih tinggi daripada suami saya. Oh, Tapi alhamdulillah saya tetap biasa, maksudnya nggak ngeremahin suami. Gitu. Udah karena pernah. tetap ada peran doa ibu, ada Ya. peran doa orang tua, ada peran doa suami di atas kesuksesan kita Ya. seperti itu ya. Karena segala sesuatu yang sekarang kita punya itu hanya titipan. Iya, Kalau misalnya kita bersombong-sombong, siapa tahu besok rezekinya diambil lah. Seperti itu kan jangan sampai ya. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Deborah Dian Kristiana. Untuk Mbak Anita dulu, apa yang menjadi kekuatan Ibu Anita untuk tetap menjadi kokoh, bakoh, bekerja dan membersamai keluarga, yang menjadi Mbak Anita tuh tetap semangat. oh, ya. Pertama itu disemangati sama suami. Mm-mm. Ya, yang kedua di tempat kerjanya juga udah enak, jadi lebih semangat lagi. Banyak temannya yang membuat semangat, membuat tersenyum itu kan kerjanya enak, jadi lebih semangat Oke, lagi. jadi lingkungan Iya, yang mendukung lingkungan ya. yang mendukung Ya, di rumah lingkungannya mendukung, suami mendukung, Iya, di dalam lingkungan pekerjaan. kerja juga mendukung, mempunyai iya. teman-teman Jadi yang kan lebih mendukung. semangat lagi buat bekerja. Ada rasa kekeluargaan dan persaudaraan ya di dalam Iya, lingkungan pekerja ya, ada itu yang rasa paling penting. kekeluargaannya, iya betul. Betul. Kemudian kalau Ibu Dwi dalam menanggapi Mbak Deborah ini, apa yang menjadi kekuatan dan semangat Ibu dalam bekerja dan juga mengurus keluarga? Kalau saya karena ada semangatnya untuk anak dan cucu, jadi bisa nggak bisa kita harus tetap bekerja untuk Oke. semangat. Ada motivasinya yaitu anak Ya. cucu, aku pengen membahagiakan karena Ya. terkadang itu kayak Simbah itu suka nyangoni atau memberikan uang saku kepada cucunya, walaupun sebenarnya anak sudah bilang tidak usah, tetapi sebagai seorang nenek gitu kan rasanya aku pengen memberi Ya. seperti walaupun anak tidak usah Ya, ibu. cucunya lebih senang buat Iya. bisa buat beli Itu jajan kalau saya atau pas apa. gajian itu Mm-mm. pasti tak beliin apa baju atau apa gitu atau mainan gitu. Terus nanti kalau suami saya gajian juga beliin mainan apa pinginnya gitu. Wow, Jadi bisa menuruti. cucu pertama ya berarti Ya. ya. Wah, masih disayang sekali ya, masih Ya. menjadi rebutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya seperti itu ya. Ibu Dwi pun sekarang sudah menjadi seorang nenek berarti ya, tetapi masih giat ya. Masih ingin kalau berkeluarga anaknya mungkin sekarang sudah bisa mencari nafkah sendiri, Ya. tetapi Ibu Dwi masih pengen memberikan cucunya seperti itu, walaupun kadang anak udah Bu, nggak usah kayak gitu. Tapi Ya. kan seorang nenek, seorang kakek mesti pengen memberikan sesuatu gitu ya. Baik, ada motivasinya. Kemudian diskusi kita ini semakin menarik sekali ya. Di sini mungkin sahabat Sono Budoyo ada yang baru tahu, oh ternyata menjadi seorang ibu dan istri itu capek sekali, tidak seperti yang ada di sinetron gitu. Iya, Kalau yang betul. ada di sinetron itu kan
seorang istri, seorang ibu rumah tangga keren nih gitu, di rumah yang bagus. Kemudian seorang wanita bekerja di gedung yang tinggi bagus, tapi pada kenyataannya menjalankan kedua peran itu sangat capek ya. Seperti itu. Kemudian ketika dulu kita masih gadis, mungkin kita pulang kerja capek, kita bisa tidur. Tetapi ketika sudah berkeluarga capek kan nggak bisa langsung tidur. Biasanya kita harus masak dulu, ada makan nggak di rumah kayak gitu. Kemudian habis bersih-bersih rumah bagaimana gitu ya. Tidak semudah itu ya untuk menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri yang bekerja. Tetapi juga bukan berarti ini untuk sulit dilakukan ya. Ini memang berat tetapi tidak sulit untuk dilakukan asal kita ikhlas dan sabar seperti itu. Nah, kira-kira dari Bu Anita dan juga Bu Dwi pernah nggak mengalami kendala-kendala dalam menjalankan kedua peran ini? Kendalanya apa misalnya ketika cuaca kah atau keluarga sedang ada yang harus diurus dan bagaimana membagi waktunya? Kendalanya biasanya seperti apa Bu Anita? Kendalanya kalau saya kendala-kendala menjadi seorang ibu dan juga ibu bekerja biasanya. Jadi misalnya nih, saya sekarang bekerja tetapi kok ternyata cuaca sedang tidak mendukung. Nanti kalau misalnya aku bekerja kehujanan sakit, nanti sampai rumah misalnya pernah nggak terus capek terus istirahat ternyata kendalanya kalau mau kerja itu kalau hujan itu nggak punya semangat lagi gitu. Nggak, nanti kan kalau berangkat udah kehujanan lebus gitu ya. Lebus. Oke. Siapa tahu nanti kalau badannya lagi nggak oke Nggak bisa buat ambruk sakit gitu ya. gitu kan. Jadi sakit terus, tetapi dalam menghadapi kendala itu biasanya ibu gimana? Langsung terjang atau gimana? Kalau saya kalau hujan waktunya kerja ya langsung terjang aja. Oke, jadi berangkat gitu. Oke, motivasinya cara menghadapi kendala itu adalah motivasi dari diri sendiri juga, dari diri gitu ya. sendiri. Karena ada rasa tanggung jawab ibu ya sebagai ibu yang sudah bekerja. Oke, kalau dari Ibu Dwi bagaimana? Biasanya kendalanya apa? ya sama. Kalau hujan itu, kalau hujan kan kita harus tetap bekerja toh, Baik. mau nggak mau harus tetap berangkat. Iya, walaupun itu Iya, hujan gitu hujan, terus nggak iya. apa-apa gitu, karena sudah ada rasa tanggung jawab terhadap perusahaan penyelenggara seperti itu ya. Baik, sungguh luar biasa sekali ini sahabat Sono Budoyo yang masih muda atau untuk yang sekarang sedang melihat ini dan juga wah terus kelingan Ibu Ewa ternyata Ibu Uwi itu kerjanya tidak mudah ya seperti itu. Jadi bisa lebih menghormati, apalagi sekarang yang sahabat Sono Budoyo yang menjadi calon-calon ibu itu harus lebih siap ya. Bagaimana cara membagi waktu, membagi keuangan sama seperti yang disampaikan Mbak Anita tadi. Suami penghasilannya rendah nggak apa-apa, berarti artinya ketika aku penghasilannya tinggi aku harus bisa menabung seperti itu ya Mbak ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu apakah yang menjadi tantangan sebagai wanita saat bekerja? Tadi sudah ya tantangannya ya ketika hujan gitu. Kemudian ada tantangan lain nggak, misalnya dalam hal hubungan dengan rekan kerja atau tantangan-tantangan lain atau tantangan di masyarakat gitu. Misalnya pernah mendengar sesuatu, kan biasanya kan masyarakat kita itu kan sering banyak komentar. Iya, banyak komentar kalau tetangganya baru ada hajatan atau apa kita nggak bisa hadir, itu kan biasanya diomong tetangga ya. itu kan ngomongnya kemana-mana gitu loh, kayak nggak ada waktu buat ketemu sama tetangga, nggak bisa ikut campur gitu loh, nggak serawung gitu ya biasanya ya. kan tetangga mesti banyak ngomongnya itu kan. Tapi nanti kalau misalnya kita di rumah terus diomong juga. Kita di rumah terus juga diomong juga, kok nggak bekerja, kalau bekerja nggak bisa ikut serawung kayak gitu loh. Pokoknya itu sepertinya itu tuh stigma negatif itu masih melekat ya dalam masyarakat kita ya. Kita Dan harus bisa membagi waktu dengan baik, mana betul. waktunya kerja, mana waktunya serawung di rumah, betul. mana waktunya liburan, gitu kan tetap ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Iya.
Jadi stigma-stigma negatif itu harus dan wajib kita hilangkan dari masyarakat kita agar orang-orangnya juga semakin maju seperti itu. Karena kalau misalnya masih banyak stigma negatif, nanti ibu-ibu bingung, aduh aku bekerja nanti kok salah, kalau di rumah juga salah. Nah, seperti itu. Betul. Kemudian kalau dari Ibu Dwi sendiri, tantangannya ketika menjadi ibu bekerja itu bagaimana? Itu kalau pas mau itu ada acara gitu Mbak, acara keluarga. Semisal ponakan ada yang mau nikah. Nah itu kan kita harus nggak bisa harus membantu toh Mbak. Kita harus gimana caranya bisa membantu, bisa bekerja. Jadi kita separuh-separuh. Oh, separuh-separuhnya gimana nih Bu? Kita nanti berangkat kerja, nanti siang bisa izin jam 12 nanti ke itu. Terus sisanya nanti melanjutkan acara ke pernikahan saudara seperti itu. Jadi harus bisa dibagi waktu dengan sangat baik gitu. Itu tantangannya. Memang nggak mudah ya. Kalau pas lagi ada acara tuh mesti pengennya mengikuti acara itu sampai dari awal sampai selesai, tapi tidak bisa seperti itu ya. Jadi soalnya kan kita nggak hidup sendirian. Betul. Hidup sama keluarga. Kita nggak hidup sendiri, kita hidup berdampingan bersama keluarga, bersama masyarakat seperti itu. Baik, luar biasa. Harus umum. Iya. Kemudian kalau untuk Ibu Anita dan juga untuk Ibu Dwi, biasanya ketika kita menjadi ibu rumah tangga, ketika kita menjadi ibu bekerja itu kan pasti ada rasa lelah dan capeknya. Nah itu biasanya hiburan bagi ibu-ibu itu apa yang bisa menjadikan hiburan dan juga semangat lagi? Mungkin Bu Anita dulu. Hiburannya kalau lelah atau capek itu piknik gitu ya. Oh, piknik. Iya, healing. Iya, healing Bahasa gitu. modernnya sekarang itu kan healing gitu. Bisa bikin tidak lelah. Bikin nggak lelah ya. Bisa jalan-jalan, melihat apa suasana di luar sana itu kan Sesuatu yang baru. Iya, buat suasana baru, nggak terlalu jenuh. Nggak terasa lelah. Iya. Kalau biasanya Ibu Anita ini kan masih muda ya, ibu yang muda belia gitu. Ketika healing atau piknik itu ketika ibu libur atau ketika ibu dan suami libur? Ya, kalau healing itu kalau sama-sama selonnya gitu kan. Oh, sama-sama kalau saya selonnya. libur, suami libur, itu bisa piknik bersama keluarga, merefreshkan pikiran biar nggak terasa lelah. Oke, jadi kalau Ibu Anita itu membagi waktunya untuk liburan itu, untuk hiburannya itu ketika suami libur, Ibu Anita libur, kemudian kita piknik. Oh, masih muda juga ya, iya. Mengenang waktu masa pacaran ya, Bu Anita ya. Mumpung belum punya anak, besok punya anak nanti. Kalau punya anak besok, kalau healing itu masih mikir-mikir lagi. Iya. Apalagi anaknya masih kecil kan harus ngurus anak dulu. Betul. Mungkin nanti nunggu anaknya agak besar gitu ya. Agak besar lagi bisa healing bersama keluarga lagi. Iya, wah, luar biasa sekali, sosok banget ya Bu Anita ini ya. Sekarang masih muda, kemudian sudah bekerja, sudah menikah, menikmati masa-masanya ini ya Bu Anita ya. Kalau Ibu Dwi gimana hiburannya? Ya, saya sama keluarga nanti jalan-jalan, kadang ke itu ke pantai, kadang makan-makan sekeluarga. Kalau ke pantai itu kalau pas suami sama anak sama saya sendiri libur, itu bisa sama-sama main ke pantai. Healingnya ke pantai, kalau enggak bisa jauh-jauh ya makan bersama seperti itu ya. Rasanya tuh beda ya ketika makan di luar dan juga makan di rumah. Kak, di luar itu kan nanti kan ada kita makan bersama, ada percakapan, bagaimana pekerjaannya, nanti ngomong-ngomong seperti itu ya. Nah, begitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas ARPGN. Siapa sih pegawai Museum Sono Budoyo yang menjadi idola atau panutan Bu Anita dalam bekerja? Jadi panutan Idola. Kerja di museum sini ya banyak ya karena banyak yang menjadi panutan banyak. Soalnya
pegawai sini itu kan ramah-ramah. Ramah-ramah. Iya, sopan santun itu kan jadi panutan buat saya untuk bekerja di sini gitu. Betul. Karena memang pegawai Sono Budoyo semuanya ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Bahkan ketika kita masuk ke sini Iya, langsung senyum, disapa. disapa. Ada yang sampai dicegat gitu ya. Iya. Mau kemana Mas? Iya. Mau kemana Mbak? Tapi ada yang tidak suka dengan keramah-ramahan kita, langsung bablas, habis itu bingung mau kemana begitu ya. Berarti yang menjadi panutan Ibu Anita itu adalah banyak dari pegawai Museum Sono Budoyo ya, karena memang menurut Bu Anita pegawai Sono Budoyo itu sangat ramah dan juga sopan santun seperti itu. Kalau untuk Ibu Dwi, siapa sih yang menjadi panutan atau sosok idola dia siapa pegawai Museum Sono Budoyo yang menjadi idola atau panutan Ibu dalam bekerja? Kalau saya juga semuanya. Semuanya. Soalnya semua ramah-ramah. Semua ramah. Baik semua. Baik. Oke, semua ramah, semua baik seperti itu ya. Nggak Memang ada yang membeda-bedakan. tidak ada yang membeda-bedakan, semuanya disapa ya. Iya. Oke, jadi Bu Anita, Bu Dwi kalau ketemu pegawai juga mereka pasti akan menyapa Ibu gitu. Bagaimana kabarnya? Seperti itu. Sehat Bu? Iya. Seperti itu. Itu yang membuat kita senang ya Iya. bekerja di sini ya. Baik. Kemudian ini untuk penanya-penanya yang beruntung nanti akan dihubungi oleh tim media sosial melalui DM Instagram. Tadi karena ada banyak sekali ya, sangat antusias dalam mengikuti acara ini karena wah ada Bu Anita dan Bu Dwi nih, seorang sosok ibu, seorang sosok istri yang sangat inspiratif dan luar biasa, dan juga mungkin Bu Anita dan juga Bu Dwi itu nanti bisa menginspirasi wanita-wanita muda di sana yang hendak mungkin mau menikah, biar besok wah saya bisa nih besok gimana caranya membagi waktu antara bekerja dan juga di rumah. Dan juga tidak terasa sekali ya sahabat, kita sudah memasuki siang hari ya, dan juga sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, saya ingin Ibu Anita dan juga Ibu Dwi memberikan pesan-kesan untuk ibu dan juga untuk calon ibu yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Mungkin dari Ibu Anita dulu. Untuk pesan-kesan dari saya untuk calon ibu, kita harus semangat untuk bekerja, jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Nah ya, untuk para ibu itu juga harus sabar untuk mendidik anaknya, keluarganya. Oke, harus semangat, Iya, harus semangat. terus pantang menyerah, Harus sabar. sabar, ikhlas. Ya, ikhlas. Iya, dan harus semangat dalam mendidik anak-anaknya. Memang Iya, harus betul. semangat ya, karena terkadang kita mendidik anak orang itu gampang, menjadi guru Iya. itu gampang, tetapi Kan. Lebih agak Sulit. rewelnya, ya, ada sulitnya iya. itu. Ya. Oke, pesan dari Ibu Dwi untuk ibu-ibu di luar sana, baik ibu yang sudah memiliki putra atau yang calon ibu, monggo. Salam sahabat museum, museum di hatiku.